Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita masih tentang analisis sensitivitas. Namun ini kita melanjutkan masih yang kemarin, jadi masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, pada analisis sensitivitas yang kali ini kita akan melakukan perubahan pada koefisien fungsi kendala. Jadi koefisien fungsi kendala dapat berpengaruh pada hasil optimum ataupun tidak. Penentuan pengaruh tersebut didasarkan pada hasil operasi fungsi kendala apakah positif atau negatif. Nah, langsung saja. Jadi ini masih dengan contoh soal yang sama dengan yang kemarin. Jadi ada bentuk primal dan bentuk dual. Bentuk primalnya adalah maksimum Z sama dengan X1 ditambah 2X2. Dengan fungsi kendala X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 8. X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 4. Kemudian X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Dengan bentuk dualnya yaitu minimum Y sama dengan 8Y1 ditambah 4Y2. Dengan kendala Y1 ditambah Y2 lebih besar sama dengan 1. 3Y1 tambah Y2 lebih besar sama dengan 2. Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang yang dirubah ya sesuai dengan judulnya itu adalah koefisien pada fungsi kendala. Berarti fungsi kendalanya, koefisiennya yang dirubah. Nah, yang dirubah di sini itu untuk koefisien fungsi kendala untuk variabel X2 menjadi 3 dan 0. Nah, kenapa 3 dan 0? Kenapa tidak bilangan yang lain? Karena ya untuk angka 3 dan 0 itu sebarang nilai. Sebarang nilai dengan catatan bahwa ya, jadi diingat dengan catatan angka sembarang nilai tersebut kiri tidak boleh melampaui yang kanan. Nah, sekarang pembuktiannya seperti ini. Jadi variabel 3 0 ya. Jadi X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 8. X1 ditambah 0X2 lebih kecil sama dengan 4. Jadi 3 0. Nah, perhatikan bahwa nilai ini tidak melebihi batas. Jadi sebelumnya kita sudah punya persamaan kan. Sebelumnya lihat pembelajaran sebelumnya. Itu kita punya persamaan 2X1 ditambah 2X2 ya lebih kecil sama dengan 8. Ya kan? Nah, ini lihat pada pembelajaran sebelumnya ada persamaan ini. Jadi ada hubungannya masih dengan yang kemarin. 2X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 8. Nah, kita substitusikan nilai 3 dengan 0 tadi pada variabel X2 di sini. Jadi yang diubah adalah variabel X2. Ketika dimasukkan 2 ditambah 3 dikali 2 lebih kecil sama 8. Sekarang 2 ditambah 3 kali 2 6 kan? Berarti di sini 2 ditambah 6. 2 tambah 6 itu 8. Nah, artinya nilai yang sebelah kiri ini kan lebih kecil sama dengan 8. Jadi tidak melampaui. Jadi masih bisa. Itu juga berlaku untuk 0. Nah, 0 jika kita cek, jadi 2 ditambah 0 kali 2 berarti 0. 2 tambah 0 itu 2. Nah, yang di sini ya tidak melebihi dari angka 4. Makanya 3 dan 0 bisa dipakai. Oke, selanjutnya didapat fungsi kendala dualnya 3Y1 lebih besar sama dengan 2 ya. Ini fungsi kendala dual yang di sini. Ya. Jadi 3Y1 lebih besar sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan ya dirubah menjadi 3Y1 dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan hasil optimumnya. Kenapa setengah? Ya, jadi sebelumnya kita dapat nilai optimumnya itu adalah setengah kan? Lihat pada saat kita melakukan perubahan pada fungsi tujuan. Jadi ini pembelajaran yang ini memang berhubungan satu dengan yang lainnya sampai ke akhir nanti. Jadi setengah itu didapat dari nilai optimum sebelumnya. Jadi dimasukkan ya nilai Y1 sebelumnya itu kan kita dapatnya setengah. Jadi 3 dikali setengah dikurang 2 itu nanti hasilnya adalah min setengah. Nah, kemudian kalau sudah dapat seperti ini, kita langsung masuk ke tabel yang baru. Ingat ini apa namanya? Ini namanya matrix starting solution ya. Jadi selalu digunakan matrix starting solution ya, sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, 3 sama 0 ini ialah nilai yang baru tadi, variabel X2 yang baru. Nah, sehingga dapatlah ini perkalian matriks ya. Jadi setengah dikali 3 ditambah min setengah dikali 0, maka nanti hasilnya adalah 3/2. Kemudian min setengah dikali 3 ditambah 3/2 dikali 0, nanti hasilnya adalah min 3/2.
per 2. Sehingga kita dapat nilai variabel X2 yang baru. Nah, yang inilah yang akan dimasukkan ke sini. Nih, ya. Kemudian Anda buat tabel simplek kembali, simplek yang baru dengan yang dirubah ya, masih lihat tabel yang sebelumnya, namun yang dirubah adalah pada variabel X2. Pada variabel X2 yaitu 3 per 2 dengan min 3 per 2. Kemudian seperti biasa lanjutkan ya. Karena hasilnya negatif, maka dilakukan iterasi selanjutnya sehingga didapat tabel simplek optimum yang baru. Jadi untuk tabel simplek ini cara pengerjaannya sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Oke, sehingga nanti ketika sudah selesai dengan iterasinya, nanti didapatkan hasilnya solusi optimumnya adalah 20 per 3 serta X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 4 per 3. Sehingga solusi ini mengalami penurunan dari solusi yang sebelumnya. Oke, demikianlah itu untuk perubahan koefisien pada fungsi kendala. Kita lanjutkan pada video selanjutnya tentang perubahan nilai kanan pada fungsi kendala.